Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah. Dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak, malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau bantah apa? Oke. Ini jangan dipotong, aku nggak potong-potong nih, aku dengar. Silakan. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif. Itu satu. Sekarang, versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi? Ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Itu satu. Nah, terus kata-kata raja. Esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri. Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat nggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan Robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad kemana-mana ini bahasan ini. Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot. Diam-diam dulu, belum kelar. Nah, sekarang sasaran tidak. Daman, yang kesimpulan kita tadi, Daman, kalau Anda lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad. Setuju? Edis, saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Oke. Lihat lemes dia teman-teman karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman muslim, tolong tambahin rokoknya, Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita, Daman, ya. Kalau kalian pendebat-pendebat muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu. Wah, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan? Tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo, belum mau bertobat. Lemas dia, teman-teman. Lemas dia, lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini. Tapi aku menghargai Idul Fitri, guys. Lemas menghargai dia. Idul Fitri. Karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya, kita tugas ngasih tahu. Lemas dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Dia kan nyari menang, dia menang, saya kalah. Lemas dia, aku juga dia. Karena ibaratnya kita udah nunjukin kalah. Enggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada isti'arah, ada kinayah, ada tashbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Daman sama seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi. Karena itu majas.
ini kan kebenaran secara apa? Global, saya kasih nampak. Secara global, yang punya akal pasti mikir. Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh, berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah? Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Bedanya berarti mereka tidak mau. Berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah? Allah. Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Daman gini, uji kelayakan, Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini. Karena Yesus itu dia memiliki kuasa. Itu bacaan, Edis. Itu nggak subjektif, nggak objektif. Kamu nggak lihat Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya. Kamu baca kan? Ya sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, sama-sama. Makanya. Sama-sama, jujur dulu, sama-sama membaca. Iya, kita jadi bicara soal iman kan? Iya, sekarang kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini, ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya, bagaimana cara kalau nggak karena membaca Tuhan yang benar? Ada aja sih Daman. Ya udah gini. Ini kita sudah konteksnya membaca iman sekarang. Mau saya lebih simpelin. Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Kita buang nih, jangan kuasa. Ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan ada lagi. Yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi atau bagaimana? Debat sama gua bukan kelas ini. Debat sama gua. Intinya saya sudah ucapkan terima kasih lah Daman. Jawab dulu yang tadi kelar. Andaikan tanpa Islam, tanpa semuanya, tanpa semua tulisan tersebut, ya, kita harus dapat Tuhan yang seperti apa? Ya nggak bisa lah, hidup dalam kegelapan lah kita. Karena kita mencari Tuhan juga, Tuhan nggak pernah ngomong. Ya udah banyak orang cari Tuhan sampai bertapa di gua, semua nggak ada jawaban. Makanya beda Kristen dengan agama-agama lain dengan Islam itu apa? Kristen itu Tuhannya datang memperkenalkan dirinya. Islam nyari Tuhannya di gua Hira. Ini punya Weda, lu punya Bible, gua punya Al-Quran, Zoroaster punya Zenavesta. Dan semua menyuguhkan Tuhan. Kita di tahun 2025 ya, dapatin tulisan bukan Tuhannya, setuju? Tulisan, iya benar. Ya. Landasan apa? Ya. Andaikan semua tulisan itu tidak ada, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Ya pasti beda-beda loh orang-orang. Ada yang nyari Tuhan di gua macam Muhammad, ada yang nyari Tuhan kita di antara manusia beda-beda. Gini. Gimana? Otak kita manusia beda-beda nggak? Ya beda-beda lah pemikirannya. Oke, beda-beda pemikiran. Bagi saya, api itu panas. Bagi Edis? Ya itu cuma satu hal. Oke. Masa kamu mau mengukur dari saya, satu hal? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi Edis? 2. Oke. Bagi saya, ini warna hitam. Bagi Edis? Warna hitam. Kenapa bisa sama? Karena hal-hal tertentu bisa sama. Hal-hal tertentu bisa beda. Bagaimana kita menyamakan akal terhadap Tuhan tanpa segala firman? Gimana? Tanpa segala firman? Nggak ada Weda, nggak ada Bible, nggak ada Al-Quran. Gimana? Contohnya apa? Contohnya sekarang gini. Di tahun 2025, ya, nggak ada Kristen nih, nggak ada Al-Quran, nggak ada apa-apa.
Kamu ketika melihat manusia, ada nggak sisi kewajaran daripada manusia disembah? Sisi kewajaran. Banyak orang menyembah manusia, raja-raja zaman dulu disembah. Nggak pakai zaman dulu, Dis. Kita main 2025, Dis. Oke, nggak usah manusia deh, takutnya nyindir. Oke, kamu lihat pohon, wajar nggak pohon disembah? Nggak wajar. Nggak wajar. Ketika kamu lihat batu, nggak wajar kan? Nggak wajar. Oke, kamu ngelihat tembok, nggak wajar kan? Oke, bisa nggak kita simpulin gini? Pasti ada Tuhan yang beda dengan semua makhluk ini. Bisa nggak? Iya. Bisa. Oke, sekarang masuk. Ketika kamu lihat manusia, kenapa kamu bisa katakan dia nggak pantas dituhankan? Contoh kamu lihat saya hari ini. Siapa bilang nggak pantas? Kamu lihat saya hari ini. Saya adalah manusia. Ya kalau kamu yang nggak pantas gimana? Ya, ada aja. Kalau Yesus datang dari surga, Yesus bukan dari sperma, itu kan tulisannya. Oke, kita abaikan nih. Oke, kamu lihat saya seorang manusia ya, tanpa tulisan tadi nih. Kamu dapat nggak kewajaran saya disembah? Ya karena saya belum kenal kamu. Kalau kamu nggak punya kuasa apa-apa ngapain? Oke. Tapi kalau kamu punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, kamu punya kuasa untuk melakukan apapun, ya berarti kamu layak disembah. Oke. Edis ya, hidupnya kebetulan sekarang. Kalau Edis hidup 2000 tahun yang lalu, ada tulisan mengatakan Tuhan Daman membangkitkan orang mati, Daman menebus dosa, Daman adalah Tuhan di negara Indonesia. Kira-kira Edis Tuhanin Daman nggak? Ya kalau saya lihat, saya percaya dengan kesaksian itu, kenapa enggak? Edis kan nggak lihat Daman, tapi 2000 tahun kan baca doang. Baca doang. Udah siap. Oke, sekarang saya tanya balik. Oke. Saya tanya balik sekarang. Udah ya. Tunggu Edis tadi jawab. Silakan lanjut. Kira-kira Edis tahu Tuhanin Daman nggak? Kira-kira 2000 tahun yang akan datang, kebetulan Edis hari ini lahir hari ini, melihat Daman ya bisa dituhanin, beol bersama. Melihat kan 2000 tahun yang lalu. Ya ini cerita di sini. Ini Daman udah pusing nih bahasanya. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jangan anu tahan, tarik napas. Gini. Jangan kabur lo, tapi jangan kabur ya. Gini. Ya gimana? Mau lanjut diskusi apa selesai gitu aja? Ayo lanjut diskusi lah. Jangan putus asa gitu lah. Cup. Edis kan lihat Daman ya. Kebetulan kamu di 2025 bersama saya dan menyaksikan. Oke. Kamu pasti dapat esensi ataupun ketidaklayakan saya itu untuk disebut Tuhan, kan? Ya nggak pantas. Oke. Kebetulan hari inilah adanya Anda. Kalau 2000 tahun yang akan datang Anda ada, bukan sekarang. Ada tulisan yang mengatakan Daman membangkitkan orang mati. Daman adalah Tuhan. Daman adalah Tuhan yang lahir di negeri Indonesia. Saya Tuhan bukan bagi Edis kira-kira di sana. Ya tergantung saya percaya enggak. Kalau Daman ya saya nggak percaya. Orang nggak ada bukti-buktinya, nggak ada literaturnya, nggak ada kesaksian para saksi mata. Yang ngapain saya percaya? Itu sama kayak begini Daman. Itu sama kayak begini. Itu contohnya itu kena kepada diri kamu sendiri. Ada seseorang bertapa di Gua Hira, namanya Muhammad. Kemudian Muhammad ini dia nggak bikin Tuhan baru. Dia itu membuat Tuhannya orang-orang Quraisy itu jadi Tuhan di Bible. Itu yang jadi masalah. Di Bible, di dalam agama Yahudi, Dis gue dengan sanggup, gue kalah. Lari kan, lari. Gue kalah. Lari. Memencet tombol lari. Detik Daman memencet tombol lari. Pencet 1, 2. Jawaban gue nggak bisa. Apa namanya tuh? Oke, jadi Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu bukan Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya seluruh makhluk. Gue udah nyerah gimana nih? Nggak misalnya ini gue udah nyerah. Oke, orang-orang Quraisy menyembah Allah nggak mereka? Beribadah kepada Allah nggak? Nggak menyembah Allah. Nggak menyembah Allah. Jadi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan jika kamu katakan kepada mereka orang-orang Quraisy itu, ya kan? Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah, betul nggak? Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke? Lu selebrasi. Oke lah.
Karena Daman sudah pucet. Selebrasi gitu. Oke lah Daman, ya. Terima kasih Daman. Kita tolong ya. Gini, next. Udah kapok. Diem dulu. Gua ngomong dikit. Next kita diskusi lagi, kita nyari tema. Tenang, di akhir debat gua akan selalu ngaku kalah. Tenang. Itu jaminan buat lu. Lapor Juma nanti dia. Ini satu apa namanya itu bilang bintang 5 buat lu. Apa bintang 5-nya? Setiap lu debat sama gua, akhir daripada debat gua selalu ngaku kalah. Oke? Ya, berarti kita nanti debat lagi, kita atur tema. Oke lah. Setiap aku debat, aku akan bilang aku kalah. Oke lah. Habis? Kira-kira kitab suci juga, Dis? Gimana, Daman? Kitab suci ke depannya. Oke, besok boleh. Besok, terima kasih. Idul Fitri, Dis, gini. Nggak, gue langsung diskusi. Kalau seandainya Idul Fitri, you know lah, apa namanya itu silaturahmi dan segalanya. Oke? Kalau seandainya Emang boleh menjadi Muslim di detik yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Apanya? Mungkinkah seseorang menjadi Islam tapi di detik yang sama dia bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani? Oke, ketika apa namanya? Kapan bersahabat? Tadi katanya silaturahmi, bersahabat. Kamu tuh dilarang bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya mustahil seseorang jadi Islam di detik yang sama tidak membenci Yahudi dan Nasrani, Daman. Gimana sih? Nggak, gini. Kamu tahu definisi kafir zimmi dan harbi nggak? Nggak ada itu di Quran. Ya udah. Kalau nggak tahu ya udah, saya kalah lagi. Kalau nggak tahu saya kalah lagi. Memang di dalam gini, berhubung Al-Quran tidak lengkap, tidak merinci, maka kalian buat rincian. Ada kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak mengganggu umat muslim. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi umat Islam, yang seperti inilah yang wajib diperangi gitu. Karena kalian udah nggak puas, kalian itu nggak puas dengan Al-Quran. Al-Quran ini apa ini, nggak penjelasannya nggak lengkap, udah bikin aja kafir zimmi, kafir harbi, itulah kalian bikin. Makanya saya bilang orang Islam, teman, gini ya Daman. Kalian itu walaupun di Quran dikatakan Quran ini menjelaskan, gitu aja teman-teman, gak ada cara lain ya biar ngomong lah, gak ada cara, nggak tahu cara kita jelasin gimana. Yang saya kasih itu permainan data, dari tadi data, main di data saja ya kan? Bukan data, sistem pikir. Ya kan? Coba. Jangan lemes gitulah Daman. Gitu. Kaum muslimin, lihat ini Daman jagoan kalian ini, Al-Mantiki ahli mantik. Dia sudah garuk-garuk kepala. Dia udah garuk-garuk, udah pusing dia. Yo. Andaikan kayak Rizal udahan gimana? Gua anggaplah lu guru gua sekarang. Bagus. Gua tanya apa potensi ketika dirunutkan kafir harbi dan zimmi, dan jikalau tidak dirunutkan? Supaya merincikan macam-macam kafir, karena Al-Quran nggak lengkap. Bukan gitu. Karena harus membeda-bedakan. Walaupun Quran tidak membeda-bedakan. Gini. Oke. Ini Al-Quran nih. Oke. Nggak menjelaskan klasifikasi kafir nih. Oke. Nabi Muhammad menjelaskan. Oke. Kita anggap nih. Oke. Kita anggap. Bukan Muhammad yang menjelaskan. Orang yang membawa nama Muhammad, bahwa Muhammad menjelaskan itu. Gitu, isi hadis tuh kayak begitu, membawa nama Muhammad, padahal Muhammad gak pernah ngomong gitu. Lanjut. Andaikan kafir harbi dan kafir zimmi ini tidak dirunutkan, apa yang terjadi? Maka semua kafir harus
harus dibantoi. Oke, terjadi nggak sekarang? Karena umat muslim nggak percaya Al-Quran. Gimana sih? Dibilang berkali-kali Daman nggak nyambung. Gini loh, karena kalian itu, akal kalian itu ketika baca Quran, ini nggak masuk akal nih. Masa semua kafir harus dibantoi? Ini nggak masuk akal ini. Soalnya saudara saya kafir tapi dia baik. Jangan dia berarti harus kita karang nih. Berarti kafir zimmi. Berarti boleh karena dia hidup berdampingan. Karena ada saudara gue yang kafir. Kemudian kafir harbi. Nah, ini dia kafir yang harus diperangi, namanya kafir. Makanya saya bilang, kenapa itu terjadi? Karena kalian udah mulai pusing dengan agama kalian. Berarti esensi tadi udah kita diskusikan. Lu nggak mau terima juga nggak apa-apa. Insya Allah iman teman-teman lu yang nonton lu makin kuat karena lu tepuk tangan buat Edi. Sudah itu. Oke, Damar putus asa. Oke, mau lari? Tendensi saya cuma penonton, bukan Anda. Oke, mau lari ya? Nggak, saya sampaikan kebenaran. Ke Anda nggak mau terima, serah antum. Oke. Next, kita bahas masalah kitab suci lah. Oke, baik. Oke, berarti saya kabur, saya kalah. Oke? Saya kabur, saya kalah. Oke? Daman sudah mengakui ya, dia kabur, dia kalah. Nasihat saya buat Anda. Kabur kalah kok nasihat. Enggak. Nasihat saya buat Anda, tetaplah seperti itu pemikirannya selamanya sampai harus seperti itu. Oke? Jadi gini, janji dulu Dis. Pemikiran kamu harus seperti itu sampai kamu mati. Janji? Iya dong, karena saya sudah tahu kebenaran. Apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian kerjakan itu, sudah saya bongkar di sini. Cuman masalahnya kalian berbelat-belit. Yang ini saya betulin ya. Awas saja berubah pikiran lu, harus kayak gini selamanya. Setiap diberitahukan, Anda sedikit tidak Daman menerima. Oke, ini sedikit nih. Kenapa? Apa pesanmu untuk Nandar, untuk teman-teman Muslim yang berbelat-belit tidak mengakui Muhammad sebagai Robnya? Apanya? Pesan saya. Gini, Nandar ketika saya tanya, Nandar, apakah Muhammad itu Robnya umat Muslim? Dia bilang tidak, katanya. Apa pesanmu kepada dia? Sama semuanya saya berpesan, ilmu Islam itu luas. Ya, ilmu itu Islam itu luas, dan secara keilmuan Islam, apa namanya itu ya? Muhammad adalah Rob. Bukan, jangan langsung justifikasi. Karena gimana ya? Perbedaannya kami itu wajib tahu bahasa asli. Dan kemudian mekanisme dalam bahasa asli itu harus tahu. Jadi Nandar nggak paham bahasa asli ya? Bisa kita bilang seperti itu. Oke. Dengar Nandar, kamu tidak mengerti bahasa asli menurut lagi ini bakal Al-Mantiki dikasih nama. Benar kan? Berarti menurut kamu, oke. Gini, apa yang hak, apa yang batil kamu harus tegaskan. Setuju kan? Karena konsekuensi bahasa Arab itu kan ada tawatu'un, tasyakukun, takhallufu, wa istiraku, wangsuh, taradufu. Tidak bisa kita bantah teman-teman. Daman bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Nandar bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Zuma bukan tidak memiliki kekurangan. Maka kami saling menutupi. Ustadz Wafi karya dalam literasi, saya kaya dalam filsafat Islam, Bang Zuma karya masalah biblical. Artinya apa? Kami tidak memungkiri ada lubang yang harus ditutupi oleh teman kami. Nah, untuk menunjukkan apa? Lubang-lubang yang harus ditutupi bukanlah sebuah kekurangan. Karena kelebihan daripada Bang Nandar nggak bisa saya imbangi. Mungkin ada kelebihan daripada saya yang nggak bisa mereka imbangi. Tapi kamu sudah mengakui. Tapi dalam masalah Rob ini kamu sudah mengakui bahwa kenapa Nandar tidak mengakui bahwa Muhammad Rob? Karena dia kurang literasi atau kurang memahami bahasa Arab. Betul? Setuju. Kamu Nandar dengar ya Nandar ya, karena kamu nggak paham bahasa Arab. Tuh kan dia ngomong sendiri loh. Sekarang namanya itu kan umat Muslim kan jadi saksi ya di bawah ya. Bahwa seperti tadi, misalnya saya ditanyakan masalah Ibrani, saya kalah sama Nandar. Saya sama Bang Nandar saya kalah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi masalah Rob dia kalah ya.
Masalah rob bukan soal kalah-kalahan, Dis. Tapi masalah rob Nandar nggak mengerti ya. Lebih ke ranah musyawarah yang belum disepakati itu doang. Nah, makanya saya bilang, sudah tahun 2025 mereka belum tahu Muhammad rob atau bukan. Satu bilang rob, satu bilang bukan. Gini, saran saya gimana kalau umat muslim ada konsili? Gini, gimana kalau umat muslim ada konsili Jakarta, seluruh umat muslim di seluruh dunia konsili atas pernyataan, atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen, apakah Muhammad itu rob atau tidak? Jawabannya iya atau tidak nih? Rob. Nah, kenapa sebagian umat muslim nggak mengiyakan bahwa Muhammad rob? Kurang tahu yang namanya ilmu mantik dalam Islam. Mereka kurang memahami bahasa Arab. Kurang memahami mantik. Oke, kurang memahami mantik atau logika ya. Mantik itu kan logika. Betul? Oke. Nah, sekira-kira kalau konsili tahun 2025 untuk ditentukan Muhammad ini rob atau tidak, maka kira-kira hasil dari konsilinya gimana? Rob. Oke, teman-teman ya. Jadi 9.000 orang menyaksikan nih, 9.800 di TikTok dan berapa orang di YouTube ini? Ada 2.600 di YouTube saya ya. Saksikanlah oleh kalian bahwa Daman boleh, Dis? Enggak, satu pertanyaan. Sebentar. Bahwa Daman menginginkan konsili 2025 untuk ditentukan bahwa Muhammad robnya umat Islam. Dengar teman-teman. Oke, satu pertanyaan, bukan ke Kristen, bukan ke Islam. Silakan. Kalau orang Indonesia bersatu dan kemudian membangun sebuah kesepakatan, musyawarah, konsili orang Indonesia, kira-kira arti kepala yang sebenarnya apa? Arti kepala yang sebenarnya? Kepala itu bisa atas dari tubuh, badan. Kalau bisa belum sepakat. Nggak ada yang nggak sepakat arti kepala, semua udah sepakat. Nggak perlu lagi ada konsili. Orang Indonesia, contoh gini, dibilang kepala daerah diartikan pemimpin, dibilang kepala gua pusing diartikan organ tubuh, kan beda nih maknanya nih. Oke. Kira-kira orang Indonesia ketika kemudian duduk rapat menyimpulkan arti kepala itu apa sebenarnya? Arti kepala. Arti kepala kalau membicarakan masalah anggota tubuh, kenapa ada kata kalau artinya kata kesepakatan tadi? Arti sepakat. Perasaan orang Indonesia nggak ada yang berdebat soal kepala, gimana? Masalahnya umat Muslim yang berdebat. Gini Daman. Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju bahwa arti kepala itu bisa pemimpin, arti kepala itu bisa bagian atas tubuh? Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju dengan itu? Ada nggak? Serah lu. Tidak ada. Serah kamu. Tapi lu juga. Yang di neraka juga lu. Tapi ketika umat Muslim berdiskusi soal apakah Muhammad itu rob, ada dua kubu. Juga lu, gua nggak ikut. Ada dua kubu kan? Ada yang tidak mengakui Muhammad rob, kubu Nandar. Ada yang mengakui Muhammad rob, kubu Daman Almantiki, Supei, Guswafi, Rifa. Daman, kamu gak sendiri loh, Daman. Ya. Gini. Ya. Gua udah kalah ya. Gini, denger. Gua udah kalah. Lu udah puas ya. Dadah, bye. Gua udah kalah. Mau lari? Mau lari? Ya, gua lari. Gua kalah. Pak Desugi, Assalamualaikum Pak Desugi. Bro, minal izin wal faizin. Oh iya, sama-sama Bang. Minal izin wal faizin Bang. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Ya, baru siap aku lawan Edis tadi. Capek. Oh, belum lawan. Udah baru siap. Maksudnya udah mulai atau udah selesai? Udah selesai. Ini tadi? Baru aja. Oh, waduh. Berarti
pas pulang sholat langsung ngajar. Iya, orang saya live dia ngajak PK, udah kita kasih aja. Waduh, nggak seru nih karena saya nggak simak bang. Aduh, Apa namanya tuh yang waras ngalah, enggak? Waras ngalah. Kebanyakan framing kalau di Dia tanya gini ya, ya ada kafe lah. Jadi dia nanya, kalau umat Islam ya duduk rapat konsili, kira-kira Nabi Muhammad drop apa bukan? Saya jawab drop. Saya tanya balik ke dia. Kira-kira kalau orang Indonesia sepakati arti kepala itu apa? Karena gini, arti kepala kan gini. Arti kepala itu artinya pemimpin, arti kepala itu organ tubuh. Nah, dia memintakan kalau seandainya orang Indonesia sepakat arti kata roh apa? Oke. Kalau sepakat, sama seperti menyepakati arti kepala apa? Bisa arti pemimpin, bisa arti organ tubuh. Menunjukkan apa? Skema bahasa tergantung penempatannya adalah ada di mana kan gitu. Nah, jadi dia tanya lagi ke saya nih. Kira-kira kalau nandar ya, kita nggak bisa pungkiri ya Bang Mandru, ibaratnya gini, kita di api ini saling menutupi, akan ada yang namanya kurang di sini lebih di situ. Ada Bang Nandar kayak akan literasi Ibrani dan semuanya, saya kalah di situ ya, itu menjadi lubang yang besar terhadap saya yang harus ditutupi Bang Nandar. Oke. Kalau seandainya di dalam literasi bahasa Arab, ilmu mantik dan semuanya dan ini, itu adalah lubang besar terhadap Nandar, Bang Nandar, yang harus saya tutupi. Oke? Jadi kepada misalnya ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad bukan roh, berarti adalah lubang besar terhadapnya yang harus saya tutupi. Karena kata Rabbun itu kan ada konsekuensi kata itu tawatu'un, tasyakukun, takallufu, wa istiraku, angsuhu, taradufu. Ada yang namanya istirak. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya polisemi. Sambil PK lah kita ya. Nah, ada yang namanya polisemi. Kata-kata polisemi beda penempatan, beda makna. Ditempatkan kata kepala kepada Prabowo, artinya pemimpin. Kalau kata-katanya kepala daman pusing, organ tubuh. Ya kan? Nah, sama seperti kata Rabbun. Rabbun dipakai kepada Allah, Tuhan. Ya ada tamu ya, Bang Mandru, bagaimana nih? Jangan ganggu nih. Ya kalau ada tamu lanjut, Bang Mandru, nggak apa-apa. Ya lanjut. Ya, jazakallah Bang. Lanjut. Oke. Orang waras pasti ngalah benar. Saya ngalah saja. Teman-teman ya, jazakallah semuanya yang udah nonton. Intinya saya mau nanya kepada yang muslim. Insya Allah yang muslim pada cerdas-cerdas ya. Perselisihan, konflik di antara saudaranya. Karena apa? Karena kan Yesus datang kepada seseorang itu akan bisa mengubahkan dia menjadi manusia yang baru, yang kemudian akhirnya papanya, mamanya, saudara-saudaranya bisa akhirnya membenci dia. Karena kan Yesus datang dari surga, datang ke bumi, itu kan udah berbeda antara dimensi surga, dimensi bumi. Jadi kalau Yesus datang kepada seseorang membawa hal surga, itu pasti akan ditolak orang-orang yang di bumi. Jadi pedang yang dimaksud di sana lebih kepada pemisahan antara orang yang sudah menerima Yesus dengan orang yang belum menerima Yesus. Itu ada timbul sebuah pertikaian di antara mereka. Bahkan kalau itu terjadi dalam sebuah rumah, dalam keluarga, seorang ayah, ibu bisa membenci anaknya oleh karena memilih Yesus. Bisa, itu real di tanah air kita. Banyak yang begitu. Dan juga memang sebaliknya,
ada juga yang sebentar Bang, sebentar, stop. Orang mualaf, lalu dibenci. Stop dulu. Abang menyangka Yesus itu datang untuk apa? Dia sebenarnya membawa damai. Tapi udah bang. Abang mau bertanya. Kalau abang mau bertanya, tanya deh. Sudah saya bilang, kenapa saya membuka Komal untuk membiarkan saudara Kristen bertanya tentang Islam? Nanti kalau aku bertanya, jadi gaduh. Jadi jangan dulu, ini kan Idul Fitri. Nanti enggak masalah ya. Bang, enggak masalah. Memang itu. Jangan. Saya konsisten. Karena saya bilang, apa yang terjadi ketika menjelaskan, karena saya sudah tahu apa yang terjadi, akhirnya apa? Akhirnya yang saya pahami, abang ini adalah seorang Kristen, terlanjur Kristen, membawakan penjelasan-penjelasan seperti ini, menolak apa kata-kata Yesus, lalu berusaha untuk menjelaskan. Ternyata apa yang saya dengarkan, yang timbul apa, yang tadi saya bilang, mohon maaf sekali lagi. Jadinya muak memahami akan hal ini. Begini terus. Abang menyangka sebenarnya damai. Tapi enggak Bang, Yesus ngomong, jangan menyangka. Abang menyangka Yesus membawa damai, ternyata Yesus ngomong. Itu metafora. Udah aku bilang itu metafora. Abang tahu metafora itu apa? Karena kalau di pasal-pasal selanjutnya, metafora itu apa? Itu peristilahan. Abang tahu istilah itu apa? Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi kalau di pasal selanjutnya, waktu Yesus, masih ingat ya, kamu juga mungkin tahu ya Bang Rasid ya, waktu tentara Romawi dan Yudas datang ke Taman Getsemani mau menangkap Yesus, apa yang terjadi di sana? Petrus langsung menghunus pedangnya, ya, mau menghunus dan langsung dia potong telinga dari salah satu serdadu orang yang menangkap Yesus itu, dan terputus. Lalu Yesus katakan apa? Sarungkan pedangmu. Sarungkan. Itu artinya apa? Yesus tidak bermaksud untuk melakukan suatu peperangan dengan cara memakai pedang, enggak. Alhamdulillah baik, Mai Shanshan udah telepon-teleponan tadi pagi, udah di video call, lagi ziarah ke makam eyangnya. Bang, bayangkan di situ Yesus suruh untuk menyarungkan pedang Petrus, dan Petrus pun kemudian menyarungkan pedangnya, dia nggak lakukan perlawanan lagi. Itu buktinya Yesus memang tidak datang untuk apa? Untuk berperang dengan pedang. Oke, Lukas ini Yesus bohong, Matius ini Jadi itu Yesus metafora. Bohong. Itu kan metafora. Metafora itu apa, Bang? Itu peristilahan. Oh, Yesus mengistilahkan sesuatu. Itu sesuatu diksi yang dipakai Yesus. Diksi itu apa, Bang? Sesuatu kata. Kata-kata itu ketika dibentuk satu kalimat, apakah kalimat itu bisa menjadi metafora? Yang menajamkan. Gimana metaforanya di sini? Yang menajamkan makna dari penjelasannya gitu loh. Janganlah menyangka bahwa aku membawa damai ke dunia ini. Aku tidak membawa kedamaian, tetapi perlawanan. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Makin dibaca ke bawah makin hancur pembelajaran Yesus. Dia sendiri yang ngomong. Siapa yang mau nih. Dia yang bikin sampah, abang yang sapu. Yesus yang bikin sampah, abang yang nyapu. Paham? Sesimpel itu, Bang, metaforanya, Bang. Itu namanya metafora. Yesus yang nyampah, abang yang nyapu. Abang berusaha menjelaskan. Enggak, bukan penjelasan abang yang didengarkan di sini. Tetapi Yesus berkata. Jadi udahlah. Pertama, tidak bisa dipungkiri Kristen masuk ke tanah air ini
mau bagaimanapun abang mencari sejarah, mau seperti apapun memutar balik sejarah, intinya Kristen ada di tanah air ini dengan cara ekspansi. Jazid selesai. Gak ada lagi pembahasan-pembahasan lain, pembelaan-pembelaan. Gak ada. Ketika abang menjelaskan akan hal itu, tidak akan pernah bisa mengubah yang namanya sejarah dengan abang berbicara di sini. Tidak akan. Itu yang pertama. Yang kedua, abang mengatakan sebenarnya Yesus tidak mengajarkan itu apa segala macam. Alexander Paus ke-6 di abad ke-15-11, dia ketika bersatunya Raja Ferdinand dengan Ratu Elizabeth untuk mengekspansi Spanyol, hancurnya Andalusia, habisnya Islam di Granada, selesai semuanya. Islam dihabiskan sehabis-habisnya. Ketika Paus Alexander ke-6 mengetahui kabar itu, dia menyatukan yang namanya apa? Menyatukan Spanyol dengan Portugis untuk memperkuat yang namanya tentara salib. Tentara salib, bukan tentara bulan bintang, bukan. Tentara salib disatukan. Abang mau menolak ini, silahkan monggo. Karena apa? Terlanjur Kristen. Abang mau menolak ini karena apa? Udah nggak enak hati. Kok agama saya begini? Itu kenyataan yang harus abang terima ketika mulai mencoba untuk masuk ikut nimbrung di ranah diskusi lintas agama, debat lintas agama. Kenyataan-kenyataan itu yang abang harus terima. Sama saja Rasid, itu sama saja. Itu kamu berpendapat, memberikan pernyataan kesimpulan yang sedemikian, itu berdasarkan doktrinmu, dogmamu. Kamu udah sejak dogma. Kapan Islam mendoktrin tentang sejarah Alexander Paus? Sejak kapan Islam? Abang dengarkan. Enggak kau pakai lagi gitu loh. Dengarkan. Sejak kapan ada ketauhidan, pembelajaran Islam di ketauhidan itu mengajarkan tentang Paus Alexander ke-6? Sejak kapan? Alexander ke-6? Yang mana Alexander ke-6? Astagfirullahaladzim. Anda Paus Alexander ke-6 aja nggak tahu, tapi mau menjelaskan tentang sejarah Kristen masuk ke tanah air, mengekspansi dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Yang saya tahu Alexander yang agung ya. Paus Alexander ke-6, dialah cikal bakalnya kerusakan itu ada di tanah air. Pada saat Indonesia mendominasi yang namanya keagamaan di tanah air ini, semua berjalan damai. 90% Islam, sisanya Buddha, Hindu, animisme. Kapan kerusakan itu terjadi? Pada saat tahun 1511. Pada saat apa? Tadi saya jelaskan. Pada saat Raja Ferdinand dengan Ratu Elizabeth bersatu, setelah Paus Besar Alexander melihat akan hal ini, ketika sudah kejatuhan Granada, karena adanya yang namanya perjanjian Tordesillas yang dibuat kemudian oleh Paus Besar Alexander ini. Nah, perjanjian Tordesillas ini untuk apa? Untuk mengekspansi kedua belahan bumi, bukan belahan daerah, belahan kampung, bukan. Kedua belahan bumi. Paham Bang? Perjanjian Tordesillas inilah yang menyebabkan. Nah, perjanjian Tordesillas ini tahun berapa? Di tahun 1494. Oke. Ya kalaupun mungkin ada sesuatu kekeliruan, kesesatan cara bertindak satu negara yang digadang-gadang sebagai suatu spirit keagamaan. Jangan mencoba untuk berdialektika, membuat seni bahasa seakan-akan abang tidak mau menerima. Intinya adalah misi utamanya itu misi suci. Masalahnya runutan. Lagi-lagi saya bilang, abang, tidak ada satupun sejarah ditemukan bagaimana Kristen masuk di, tidak ada. Sejarah Kristen masuk di Indonesia ini, tanah air ini nggak ada. Tetapi ketika kita membicarakan tentang sejarah raja-raja zaman dulu, ada yang namanya Paus Besar Alexander ke-6. Nah, mereka ini pada saat mengekspansi dua belahan dunia, dan Indonesia ini terdapatnya oleh Portugis karena bagian barat. Nah, disinilah yang ada namanya misi suci.
mengekspansi dua belahan dunia